Halo semeton, senang rasanya bisa menyapa kalian kembali dalam channel saya ini bersama saya Ditya Putra Londir. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan sharing, kita akan merubah tampilan hoki bunga ya teman-teman. Hoki bunga yang keadaannya seperti ini. Jadi ini kondisinya sangat semraut dan juga kurang subur teman-teman. Jadi di video kali ini kita akan berbagi atau menampilkan perubahan untuk konsep hoki bunga yang saya miliki ini teman-teman. Nah, ini tampilan awalnya seperti ini, kemudian kita akan rubah menjadi gaya bunjin ya teman-teman. Gaya bunjin, semoga hasil akhirnya bisa jauh lebih menarik ya. Jauh lebih menarik dan jauh lebih cantik dibandingkan kondisi di awal seperti ini. Ini kategori bisa dibilang lagas lah teman-teman. Lagas itu dalam artian berani ya. Berani mengambil resiko, berani mengambil tindakan untuk melakukan perubahan terhadap pohon yang kita miliki. Nah ini teman-teman. Ini dua cabang di bagian bawah kita potong ya teman-teman. Kita potong karena kita akan rubah konsepnya menjadi gaya bunjin ya. Gaya bunjin. Kenapa saya rubah ke gaya bunjin teman-teman? Karena kalau kondisi atau dibiarkan gayanya seperti ini tuh apa ya? Percabangan di bagian bawah itu benar-benar masih kecil-kecil ya. Dan dibuat kayak formal pun kurang pas, kurang enak karena cabangnya masih kecil-kecil. Dan juga kondisi pohonnya atau batang utamanya agak lurus ya teman-teman. Melempem begitu. Jadi kita akan rubah. Setelah saya pikir-pikir, kalau ini dilakukan perubahan ke gaya bunjin, saya kira tampilannya akan lebih menarik ya. Karena kondisi batang utamanya juga agak kurus ya teman-teman. Nggak mau gemuk. Oke, jadi ini tahapan-tahapan yang kita lakukan. Ada dua cabang besar yang di bagian bonggol kita pangkas, kemudian dua ranting yang ukurannya sedang kita juga lakukan pemangkasan. Dan untuk ranting-ranting yang udah sakit kita pangkas agak lebih pendek ya teman-teman. Ini biar ada regenerasi pertumbuhan tunas baru yang memungkinkan pohon ini akan kelihatan lebih segar ya. Nah ini kita pruning dulu teman-teman. Jadi untuk hoki sendiri kemarin di konten serut kemarin saya juga udah bilang kalau pohon serut dan juga hokianti itu ketika melakukan suatu pruning kita bisa menggunakan atau mempruningnya dengan full tangan seperti ini teman-teman. Jadi nggak masalah ya. Karena memang karakter daun mendukung untuk kita lakukan pruning menggunakan daun ya. Beda halnya dengan pohon lain yang mungkin memang perlu gunting khusus pruning ya. Itu ya teman-teman. Nah kita pruning dulu teman-teman. Kita buang dulu semua daunnya. Ini tujuannya ya tentu biar kita bisa melihat seluruh anatomi dari pohon hokianti ini ya teman-teman. Yang akan kita rubah ke konsep bunjin yang semula dari konsep formal ya, seperti itulah kurang lebih. Oke, jadi untuk proses pruning kita percepat ya, biar apa ya, kalau terlalu lama juga kurang enak atau membosankan, jadi kita percepat. Dan untuk proses pruningnya udah selesai ya teman-teman. Hanya perlu beberapa menit saja, udah selesai. Oke. Seperti ini teman-teman, kondisi atau keseluruhan dari anatomi hoki bunga ya. Hoki bunga yang saya miliki ini. Oke, seperti ini. Nah untuk hoki sendiri ada yang saya tahu ya teman-teman, ada 3 jenis. Ada hoki mikro, kemudian hoki bunga, dan juga hoki buah. Hoki buah itu kalau nggak salah sih hampir sama dengan hoki lokal ya teman-teman. Itu juga disebut hoki buah. Jadi
Perbedaannya mungkin hanya di warna daun ya. Daunnya kalau yang hoki buah itu daunnya lebih mengkilat. Kalau yang lokal itu lebih apa ya? Daunnya lebih kusam, teman-teman. Oke. Jadi kita lakukan pemangkasan dulu, kita lakukan seleksi dulu, teman-teman. Untuk perantingan yang nggak kita pakai, yang udah lumayan panjang juga. Jadi kita potong pendek ya, teman-teman. Biar apa ya? Biar lebih rapi dan juga lebih sederhana kelihatannya, teman-teman. Sederhana dalam artian lebih simpel ya, dibandingkan kita menggunakan perantingan yang panjang-panjang seperti itu. Kalau tidak sesuai juga dengan besar pohonnya, bakal kelihatan jelek ya. Ini kita menyesuaikan sama besar batang, tinggi pohon. Nah, kalau tingginya kurang lebih ini kan masuk kategori L ya, teman-teman. Kalau L mungkin diameter untuk apa ya? Untuk mahkota dan juga sistem perantingannya ya, kita bisa reka-reka ya, teman-teman. Kita bisa apa ya? Kayak perumpamaan lah, kalau tingginya sebesar ini ya, yang perantingan yang terlalu panjang bakal jelek kelihatan, jadi lebih baik dipendekin aja seperti itu. Oke. Kita masuk ke tahap proses wiring, teman-teman, atau pengawatan. Jadi untuk proses pengawatan tidak keseluruhan perantingan kita kawat, hanya saja beberapa ya yang sekiranya perlu di wiring ulang, teman-teman. Nah, ini. Nah, untuk proses wiring seperti ini saya menggunakan kawat ada 4, kemudian ada juga 2 dan juga 1,5, teman-teman. Jadi simpel sekali ya. Simpel sekali karena memang pohonnya udah kebentuk, udah pernah dikawat beberapa kali. Jadi untuk perantingan yang di bagian atas itu nggak terlalu menggunakan kawat besar ya. Mungkin hanya menggerakkan sedikit untuk perantingan yang kecil-kecil. Oke. Nah, untuk cabang utama ya, untuk pohon yang kita konsep atau kita rubah ke bentuk bunjin ini, bisa dibilang semi bunjin ya, teman-teman. Semi bunjin. Bunjin seperti ini percabangan yang paling besar ya, yang sebelah kiri, teman-teman. Sebelah kiri ini untuk sayap yang paling panjang ya dibandingkan bukan ya. Sayap yang lebih pendek dibandingkan yang di sebelah kanan, teman-teman. Oke. Untuk hoki ini sendiri saya rawat kurang lebih udah setahun ya, teman-teman. Setahun saya dapat di Kelungkung, di teman yang kebetulan waktu itu kondisinya juga kurang terawat, banyak kawat yang masuk, jadi saya berusaha untuk ambil, saya berusaha untuk suburkan. Kemarin dapat subur sekali, tapi mungkin karena medianya udah berkurang, makanannya udah berkurang, jadi kembali lagi stagnan ya, tidak ada perkembangan. Nah, nanti kita juga akan tambahkan media tambahan dan juga pupuk ya, teman-teman, biar pertumbuhannya lebih jos lagi. Ya, intinya lebih subur lah dibandingkan yang tadi ya. Oke. Ini udah memasuki proses pengawatan yang terakhir, teman-teman. Seperti ini. Jadi banyak sekali perantingan yang kita buang, bahkan cabang yang di bagian bawah juga kita buang begitu saja ya. Padahal kalau itu bisa kita manfaatkan, bisa lebih sabar lagi, kita bisa cangkok dan kita dapat 2 bahan bonsai lagi ya. Tapi nggak masalah karena memang untuk hoki sendiri udah lumayan banyak punya bibit dan juga bahan-bahannya. Jadi tinggal proses yang ada aja. Yang ini kita pangkas. Kita buatkan konten buat teman-teman semeton bonsai ya. Oke. Kita kasih pupuk Dekastar, teman-teman, biar lebih pertumbuhannya lebih subur. Kemudian dikasih media tambahan, saya pakai pasir kali, media subur, dan pasir malang ya. Tentunya itu akan, dan juga kotoran kambing, teman-teman. Itu tentu media yang sangat subur ya. Oke, teman-teman, jadi ini udah proses akhir. Kalian bisa lihat sendiri, inilah hasil akhirnya. Dari yang semula semraut
ya paling tidak tampilan sekarang jauh lebih sederhana, jauh lebih ringan ya kelihatannya, lebih simpel. Oke teman-teman, sekian konten kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyimak konten kali ini. Semoga menghibur, bermanfaat, dan menginspirasi buat teman-teman pemula. Sampai ketemu di konten-konten saya selanjutnya. Sukses teman-teman bonsai.